Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang if dalam bahasa pemrograman Java. Kita akan membahas if yang sederhana terlebih dahulu. Ada kalanya dalam membuat sebuah program, dalam kode program yang kita buat, kita akan melaksanakan aksi ketika sebuah kondisi terpenuhi. Jika kondisi yang dimaksud tidak terpenuhi, maka aksi tersebut tidak akan dilakukan. Nah, saat itulah kita menggunakan if. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung masuk ke kode program. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Inggi Java, nyalakan tombol lonceng, like, bagikan, dan komentar pada video kali ini. Oke, kita masuk ke dalam kode program. Oke, sedang loading ya. Oke, seperti biasa saya buat package dulu, materi 13. Di dalamnya saya buat sebuah kelas. Nah, contoh yang pertama ini adalah untuk menentukan sebuah bilangan genap atau ganjil dengan menggunakan if, dengan menggunakan logika if. Oh maaf, maksud saya untuk menentukan bilangan positif atau negatif. Jadi nanti diberikan sebuah bilangan, entah berapa itu, kita misalkan aja 3, berarti itu bilangan positif. Kalau diberikan bilangan misalnya -4, itu berarti negatif. Oke. Ini adalah gambaran umum logika if di bahasa pemrograman Java. Seperti ini. If kondisi true, atau kita buat kondisi saja, jika kondisi terpenuhi, buka kurung kerawal. Nah, di dalam kurung kerawal ini aksi yang akan dilakukan. Jadi if buka kurung dulu, terus kondisinya apa, kondisi yang harus dipenuhi supaya aksi dijalankan. Nah, aksinya itu di dalam kurung kerawal ya. Oke. Nah, aksi ini bisa terdiri dari beberapa statement atau beberapa baris. Oke. Ini struktur umumnya atau format umumnya. Kita akan coba ke kode program langsung biar tidak bingung. Seperti biasa, kita buat terlebih dahulu main method. Kita buat di sini sebuah variabel integer saja, misalnya variabelnya namanya x, bertipe integer. Kita isi dengan 10. Seharusnya hasilnya positif. Nah, tadi kan kalau if itu diawali dengan if ya, keyword if, terus buka kurung, di sini kondisinya. Kondisinya harus terpenuhi, sehingga nanti kalau kondisi terpenuhi itu kita di sini buat bilangan positif. Oke. Nah, artinya di sini kita sudah tahu kapan kondisi seperti apa bilangan itu bisa dikatakan positif. Tentu saja sebuah bilangan bisa dikatakan positif ketika besar dari 0. Berarti x
besar sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini sama dengan 0 kita anggap juga positif. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita buat di sini kecil dari, berarti di sini negatif. Jadi ketika X besar sama dengan 0 itu terpenuhi, kondisinya terpenuhi, kondisi X itu terpenuhi besar sama dengan 0, maka aksi ini dilakukan. Nah, ini bisa terdiri dari beberapa aksi ya, atau beberapa baris atau beberapa statement. Yang penting aksi dari if ini ketika terpenuhi harus di dalam kurung kerawal ini. Oke. Coba kita run terlebih dahulu. Oke, bilangan positif. Nah, bagaimana kalau kita masukkan nilai minus atau bilangan negatif? Tidak ada hasil apa-apa. Sebab ini baru di SOP ketika tulisan bilangan positif ini baru di SOP ketika X-nya besar dari 0, besar sama dengan 0. Ini operasi perbandingan ya. Ingat materi yang sebelumnya, kalau lupa silakan lihat video saya yang sebelumnya. Ini operasi perbandingan. Saya harap kalian sudah paham tentang ini semua. Jika lupa, silakan lihat video saya sebelumnya. Oke, kembali ke sini. Nah, gimana supaya kita bisa menampilkan juga bahwa bilangan itu negatif ketika bilangannya negatif? Bagaimana kita bisa menampilkan informasi itu di konsol? Caranya gampang. Kita buat aja seperti ini. If kecil dari 0, bukan kecil sama ya, sebab sama dengannya udah diambil di sini. Berarti di sini tinggal kecil dari 0 aja. Maka SOP negatif. Coba kita run. Nah, baru muncul bilangan negatif. Kalau kita masukkan 10 saja, maka akan muncul positif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini disebut juga dengan percabangan ya. Percabangan if itu adalah salah satu bentuk logika percabangan, atau ada juga yang mengatakan logika pemilihan ya. Ya, ini percabangan. Cabang pertama itu jika X-nya besar dari 0, maka positif. Cabang kedua itu adalah ketika X-nya kecil dari 0, maka bilangan negatif. Oke. Sebenarnya kalau cabangnya 2 atau aksinya 2, itu ada format yang lebih sederhana ketimbang kita membuat 2 buah if seperti ini. Ada format yang lebih sederhana. Kita menggunakan else kurung kerawal juga ada tutupnya. Jika kondisi terpenuhi aksi 1, jika tidak aksi 2. Nah, ini untuk 2 pilihan, ini format yang lebih sederhana. Untuk dua cabang atau 2 pilihan, ini format yang sederhana, yang lebih sederhana maksud saya. Oke. Jadi kita di sini tinggal tambah saja seperti ini. Else ini. Jadi jika kondisi X besar sama dengan 0 tidak terpenuhi, maka aksi yang dilakukan adalah tulis bilangan negatif. Tapi kalau terpenuhi atau true, terpenuhi itu maksudnya true ya, true. Kan hasil dari operasi perbandingan itu boolean ya, kalau nggak true false. Kalau true dia berarti terpenuhi, maka yang dilakukan ini. Tulis bilangan positif. Nah, di sini juga sama, bisa beberapa statement atau bisa beberapa baris. Yang penting masih dalam kurung kerawal ini. Oke. Nah, sekarang kita buat lebih cantik. Kemarin kita pernah belajar cara mendapatkan inputan dari konsol menggunakan scanner. Nah, sekarang X-nya itu nilainya kita dapatkan dari scanner. Kita buat dulu objek dari scannernya, misalnya namanya baca. Oke. Scanner, kita perlu mengimport Java Util Scanner ini ya, untuk kelas scanner. Kalau di NetBeans otomatis tadi.
Kalau lupa silakan lihat video saya sebelumnya. Saya lupa video nomor berapa itu, video yang awal-awal kalau nggak salah. Oke, scanner baca sama dengan new scanner. Oke, di sini kalau saya nggak salah sistem in. Oke, di sini kita buat dulu labelnya, label untuk masukkan nilai X. Oke, biar sebaris untuk, oh iya, ini harus di atas, terus ini harus di atas ya, deklarasi X nya, sebab mau digunakan di sini. Tidak bisa kita gunakan X nya dulu baru kita deklarasikan ya. Jadi kita menggunakan variabel itu setelah variabel itu dideklarasikan. Tadi kalau saya buat di sini, terus saya ini 2 kali, saya buat seperti ini, X sama dengan baca next in. Ini dia, karena kita mau mendapatkan nilai integer next in. Ini error, kenapa? Karena X nya digunakan dulu baru dideklarasikan. Seharusnya X nya itu dideklarasikan dulu baru digunakan ya. Jadi sebuah variabel atau objek seperti baca ini dideklarasikan terlebih dahulu baru digunakan. Oke, berarti X sama dengan 10 ini tidak perlu lagi. Coba run, misalnya kita masukkan 10 atau 13 lah, ini positif ya. Kita coba run lagi, masukkan misalnya -4, itu negatif. Iya ya, seperti itulah ya. Ini kan seperti percabangan ya. Jika kalau saya gambarkan ya, saya coba gambarkan di sini insert image-nya. Oh, ini dia, ini dia. X besar dari 0, ini notnya. Jika ya, ada not di sini lagi, tulis X bilangan positif. Oke, ini ya. Oops. Oke, ini jika ya. Jika tidak, maka tulis X bilangan negatif. Nah, ini kan seperti percabangan ya, sebuah percabangan. Makanya disebut, tadi saya sebut dengan istilah logika percabangan. Beberapa orang juga ada yang menyebut dengan istilah logika pemilihan. Oke, ini tadi jika ya. Oh, ini ya. Jika ya. Ini jika, agak macet ini. Tidak. Oke, sip. Ya, seperti inilah. Oke. Pada video kali ini sebenarnya saya telah menyiapkan beberapa contoh.
Contoh pertama sudah kita buat. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua untuk menentukan sebuah bilangan genap atau ganjil. Ini ada 5 contoh nih ya. Kita coba semua biar paham tentang logika if atau logika percabangan ya, atau logika pemilihan. Kita buat lagi sebuah kelas ya. Tadi yang kedua tentang genap ganjil. Oke, saya pikir saya copy aja ini isinya dari yang positif negatif. Ini kita diminta mengimport Java auto scanner, oke aja. Oke. Nah, kalau positif negatif itu gampang ya untuk menentukan kondisinya tuh. Kalau x-nya besar dari sama dengan 0 maka positif, atau x-nya kecil dari 0 maka negatif. Nah, kalau genap ganjil seperti apa? Ya, kita harus pikirkan kondisinya. Kapan bilangan itu dikatakan genap, kapan bilangan itu dikatakan ganjil. Nah, saya beritahu saja. Sebuah bilangan itu dikatakan genap jika kita moduluskan dengan 2, itu hasilnya sama dengan 0. Maka sebuah bilangan itu dikatakan genap. Tapi kalau sebuah bilangan itu dimoduluskan dengan 2 hasilnya 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kalau tidak percaya silakan coba saja. Oke. Setelah kita tahu kondisinya ini, ya sudah. Jika dia x modulus 2, ini modulus ya. Ini adalah operasi aritmatika. Setelah itu ini hasilnya dibandingkan dengan 0 apakah sama atau tidak. Ini operasi perbandingan. Jika lupa sekali lagi lihat video saya sebelumnya. Oke, jika x modulus 2 nya sama dengan 0 maka dia bilangan genap. Jika tidak maka ganjil. Nah, boleh juga dibalik, ganjil duluan baru genap, tapi di sini jadi 1 gitu. Jika x modulus 2 sama dengan 1 maka ganjil, jika tidak maka genap. Ingat ya, untuk perbandingan sama dengannya 2 kali, bukan 1 kali. Kalau 1 kali itu adalah pengisian nilai, tapi kalau 2 kali adalah perbandingan. Oke, kita coba run. Hasilnya seperti apa? Misalnya kita masukkan 3, seharusnya hasilnya ganjil. Ya, betul ganjil. Kita coba run sekali lagi. Kita masukkan 6, hasilnya adalah genap. Oke. Genap ganjil selesai. Kita masuk ke contoh ketiga. Program untuk menentukan bilangan terbesar dari 2 buah bilangan. Oke, misalnya ada 2 buah bilangan A dan B. Kita harus menentukan mana yang terbesar dari 2 bilangan tersebut. Oke, kita langsung coba saja. Bilangan terbesar, kita buat kelas lagi ya. Kita copy saja dari program sebelumnya. Oke. Kita anggap ada 2 bilangan A dan B. Masukkan di sini, masukkan nilai A sama dengan X in. Oke, di sini untuk B lagi. B sama dengan baca next in. Oke. Ya, caranya gampang. Jika A
besar dari 0, besar dari B, maka A bilangan terbesar. Jika tidak, karena cuma dua bilangan, berarti cuma ada dua pilihan. Berarti B yang bilangan terbesar. Oke, kita coba run. Oke, masukkan nilai A, misalnya A nya 3, B nya 1, berarti A nya paling besar ya. A bilangan terbesar. Kita coba run lagi. Misalnya kita masukkan A nya 2, B nya 5, hasilnya B bilangan terbesar. Oke. Gimana kalau nilai A dan B nya sama? Sama 3 dan B nya juga 3. Yang keluar adalah B bilangan terbesar. Seharusnya kan ada informasi yang lain, A dan B sama. Oke. Tapi yang itu harus memakai format if untuk lebih dari dua pilihan, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi itu kita skip dulu. Nah, ini kenapa jawabannya kok B bilangan terbesar? Sebab di sini yang dicek pertama itu adalah apakah A besar dari B. Kalau A besar dari B, maka ini, jika tidak maka yang ini kan. Nah, apakah 3 besar dari 3? Tentu saja tidak jawabannya. 3 itu sama dengan 3 kan, A3 B3. Karena tidak terpenuhi kondisinya, maka larinya ke else-nya. Makanya yang dicetak itu B bilangan terbesar. Oke, saya pikir cukup jelas. Nah, ini karena cuma dua bilangan, berarti kalau A-nya yang terbesar, B-nya yang terkecil. Bisa kita tambahkan. Saya katakan tadi kan di sini bisa lebih dari beberapa statement atau baris ya. Ini juga yang bawahnya. Ini A terkecil. Oke. B bilangan terbesar, A terkecil, ya betul. Oke. Kita masuk ke contoh yang keempat. Program untuk menentukan kelayakan penerima beasiswa. Nah, tentu saja ini dengan kondisi yang sangat sederhana ya. Kita buat saja kondisinya ketika IPK-nya itu besar dari 3,5, maka dia layak menerima beasiswa. Oke, kita buat saja. Kita beri nama kelasnya beasiswa. Kita kopikan saja dari kode program sebelumnya biar singkat. Oke, di sini berarti di sini IPK bisa berkoma ya. Tadi syaratnya juga berkoma, besar sama 3,5, baru dia berhak. Kalau kecil berarti tidak berhak. Nah, nanti mungkin syarat untuk penerima beasiswa itu tidak hanya IPK, ada nanti mungkin gaji orang tua, mungkin prestasi dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kondisinya itu lebih dari satu. Ini kan cuma satu kondisi ya yang dicek. Nanti ada lagi yang pakai beberapa kondisi. Tapi itu kita skip dulu untuk materi selanjutnya. Oke. Kita anggap satu saja dulu untuk kelayakan penerima beasiswa ini, IPK saja. Double IPK. Di sini kita tulis, masukkan IPK. Di sini IPK
tidak error ya. Kalau in ke double dia bisa, double ke in tidak bisa. Tapi kita buat saja double sini. Oke. Di sini berarti IPK. Jika IPK besar sama tadi 3,5. Oke, 3,5, komanya titik bukan koma. 3,5 berarti 3,5, maka di sini informasinya berhak menerima beasiswa. Kalau tidak berarti kita tulis misalnya informasinya IPK Anda belum memadai. Oke. Coba kita run. Misalnya IPK-nya 3,3. IPK Anda belum memadai. Kalau kita masukkan IPK-nya itu tadi minimal 3,5, kita masukkan 3,5, berhak menerima beasiswa. Ya, seperti itu. Oke. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Contoh terakhir ini ya, program untuk mengecek kesamaan string. Nah, string itu agak beda untuk mengecek kesamaannya. Tidak menggunakan sama dengan 2 kali, tapi menggunakan equals, metode equals pada string. Kita coba aja. Anggap aja orang mau masuk sistem gitu kan, ada passwordnya itu. Nah, kalau passwordnya benar, maka dia bisa masuk sistem. Kalau passwordnya salah, maka tidak bisa masuk sistem gitu. Seperti itu. Password misalnya. Oke, ini contoh terakhir ya. Ya, rasanya video ini panjang sekali ya. Oke. Password input. Nah, ini maksudnya password yang diinputkan oleh pengguna. Dan kita harus buat satu lagi variabel. Passwordnya sendiri apa gitu yang benar. Misalnya Winsuska passwordnya. Oke. Nanti password yang diinputkan oleh pengguna itu harus sama dengan password aslinya ini. Kalau sama, baru dia masuk ke sistem. Masukkan password. Aslinya ini kan username sama passwordnya. Itu berarti, tapi itu ada 2 kondisi yang dicek. Itu kita skip dulu. Kita masih belajar yang sederhana saja, yang satu kondisi saja. Berarti di sini pakai next. Ayo next apa? Bisa next line ya. Nah, kalau next line itu bisa beberapa kata, bisa ada spasi. Kalau next saja nggak bisa. Kita pakai next line aja. Oke, di sini password input. Oke, di sini logikanya kita ganti. Jika password input equals ya dengan password. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita buat kayak seperti ini dengan langsung gitu ya. Winsuska bisa juga.
Tapi karena kita udah buat variabel passwordnya, kita tulis saja variabelnya. Oke. Jika sama gitu ya, selamat datang di sistem kami misalnya. Kalau salah, kasih tahu password salah. Dan seperti itu. Kita coba run. Oke, kita yang masukkan yang benar dulu ya. Selamat datang di sistem kami. Oke, coba kita masukkan yang salah-salah ya. Pakai win tapi pakai spasi gitu. Password salah. Ya. Nah, ini logikanya bisa dibalik juga ya. Bisa juga kita cek yang pertama itu yang salah. Jika password salah gitu. Nah, kalau tidak sama dengan, biasanya kayak gini kan ya, tidak sama dengan. Kalau sama dengan kayak gini. Tapi kalau di string beda ya, pakai equals. Nah, kalau tidak sama dengannya, tinggal tambah aja tanda seru di awalnya. Jika password tidak sama dengan password, maksudnya seperti ini. Jika password input tidak sama dengan password, maka tentu saja logikanya dibalik ya. Aksinya dibalik maksud saya. Jika password salah, maka kasih informasi passwordnya salah. Jika passwordnya benar, maka kasih informasi selamat datang di sistem kami. Nah, hasilnya sama, tapi coba kita run aja ya, biar lebih pasti. Insya Allah sama. Nah, sama kan? Coba kita masukkan yang salah. Misalnya tadi win aja. Oke, kelima contoh udah selesai. Tapi saya juga ada mau menyampaikan yang lain. Sebenarnya kalau aksinya itu cuma satu statement atau satu baris, itu bisa lebih disingkat lagi. Kita buat aja di sini positif negatif lagi ya. Tapi tambah 2. Oke. Jadi kalau statementnya itu cuma satu baris, itu bisa disingkat lagi. Tadi kebanyakan kan satu baris ya. Nah, ini kan cuma satu baris ya statementnya, tidak dua ya, tidak dua atau lebih. Nah, seperti ini 2. Ini bisa disingkat lagi. Tidak perlu pakai kurung kerawal. Nah, begitu juga else-nya, karena juga satu baris ya. Bisa kita singkat. Kita hilangkan kurung kerawalnya, jadi lebih ringkas. Hasilnya seharusnya sama. Sama kan? Ya, sama hasilnya, cuman lebih singkat. Tapi kalau kalian ragu, nanti takut salah-salah, ya udah pakai aja kurung kerawal, tidak ada salahnya, lebih aman. Nah, seperti ini. Ini sekedar pengetahuan aja. Sama juga tadi yang if satu pilihan aja tadi, if yang satu cabangnya tidak pakai else, sama juga. Kalau dia cuma satu statementnya, satu aksinya ya, statement di aksinya, ya tidak perlu pakai kurung kerawal. Bisa juga dibuat satu baris nih biar lebih simpel. Nah, hasilnya sama seharusnya. Oke. Ya, itu sekedar pengetahuan aja. Tapi banyak juga kok yang buat model seperti ini kalau satu statement cuma. Tapi kalau ragu, pakai saja kurung kerawal biar tidak error, biar tidak salah. Oke.
Ya, sudah panjang sekali video ini. Saya pikir cukup lah ya. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.